Baik, di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan produk ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan produk. Ketika dia berhasil, dia akan dikembalikan ke halaman admin produk. Nah, di video kali ini kita akan menghandle upload produk ya. Jadi kita akan menggunakan Excel untuk mengupload produk. Kenapa saya menggunakan Excel? Karena nanti ketika kita punya toko online itu, saya pernah buat yang namanya POS ya. Point of sales itu akan ribet kalau kita masukin satu-satu. Ya, apalagi kita harus buka aplikasinya dulu. Kalau online kita harus online dulu misalkan. Nah, jadi harus diatasi dengan Excel. Jadi data produknya itu dimasukkan ke dalam Excel ya. Nanti kita upload ke sistem kita. Jadi nanti kita bisa mengupload Excel. Nah, ini praktek yang bagus untuk kalian biar punya kemampuan yang lebih daripada yang lain gitu ya. Kalau kalian lagi mencari kerja, nah kalian bisa mengandalkan kemampuan ini daripada yang lain. Karena sepanjang sepengetahuan saya, di bootcamp itu belum diajarkan bagaimana caranya membaca file Excel. Gitu ya, apalagi yang junior-junior full stack web developer itu udah pasti tuh belum belajar, belum diajarin gimana caranya membaca file gitu ya. Nah, situ sih sepanjang pengetahuan saya. Tapi kalau live chat itu pasti mereka udah diajarin gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ketika kita klik ini maka akan muncul input file. Terus ketika kita input, nanti dia akan membaca datanya dari Excel. Kemudian kita kirimkan ke backend, lalu disimpan ke database kita. Gitu ya. Nah, nanti deh ya. Saya mau pakai pagination rasanya. Jadi kalau kita punya banyak produk gitu ya, nanti akan lama loading di sininya. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke codingan kita. Pertama, kita akan masuk ke produk dulu ya. Terus kita buat file namanya upload products ya, .jsx. Kita menggunakan model aja, FCE. Ya, di sini kita pakai modal dari material UI seperti biasa, karena kita pakai material UI ya, bukan model tapi model. Kemudian kita pakai fade, kita pakai box ini. Terus seperti biasa kita punya parameter properties open sama close gitu ya. Untuk modelnya open, kita gunakan open. Kemudian on close kita pakai close ya. Fade-nya itu in, open ini. Terus kita akan import box ya, box fade model material UI ini ya. Udah gitu kita kasih stylenya position. Pertama posisinya dulu absolute. Kalau kalian nggak mau ngetik silahkan di kopas ya, di di modal yang udah kita punya ya. Position absolute, topnya kita kasih 50% ya. Terus leftnya sama, kita kasih 50% juga. Kemudian width-nya kita kasih 400 saja ya. Background color-nya kasih white aja, dengan white smoke white. Kemudian box shadows terserah mau berapa, biasanya sih 24. Paddingnya 2, kita kasih border radius ya. Border radiusnya kita kasih 5 px ini ya. Terus di sini kita berikan input ya, input type-nya
tabnya itu adalah file, karena kita akan mengupload file Excel ya. Terus kita kasih full width, terus require, ya require. Terus apa lagi? Ya saya mau ambil dari sini aja deh, produk yang ini. Ya, ini ya di sini kita masukkan ke sini. Kita butuh icon button. Sama close. Kita masukkan dulu ke sini. Button on close, oke, warnanya red. Positionnya kita buat ke min 16 ya. Yang right-nya juga kita buat 16. Nah, itu terus kita save. Kita lihat dulu di sini. Ya, terus kita klik. Oh, belum. Kita udah punya ininya, apa namanya, modelnya, terus kita aktifkan di product page. Ya, kita kasih hook seperti biasa. Fonts open set open. Use state kita buat jadi false. Terus di sini kita akan import opennya open, close-nya seperti biasa. Kita set opennya menjadi false. Kemudian di upload file di iconnya kita on click. Kita akan set opennya ke true. Terus apalagi udah ya, kita save. Sekarang kita coba. Ketika diklik maka akan muncul ininya. Oke. Tapi ada yang salah di sini, kenapa dia nggak ke tengah? Aduh. Oke, kita lihat dulu di upload products. Ya, kita lupa di sini kasih transform translate min 50 ya. Ini min 50%, min 50%, biar ke tengah. Terus kita save, kita cek, tutup dulu, buka lagi. Oke, kenapa jadi begini? Oke, sebentar. Nah, di pinggir, oh ini kayaknya translate-nya ada spasi ya. Ini jangan ada spasi. Di save, kita cek. Nah, ke tengah ya. Save. Kita lihat udah. Save. Sekarang kita akan menghandle filenya ya. Jadi ketika di upload gitu ya. Ketika di upload filenya, misalkan mana filenya nanti ya. Nanti dia akan membaca data di Excel-nya. Caranya kita harus install npm xlsx ya, xlsx, terus diklik, terus nah kita akan menggunakan ini. Di sini ada penjelasannya, ini ya, kita ada Node.js-nya juga, kita bisa pakai Node.js ini yang kita gunakan ya di React ya. Terus mana ya, nah di sini nih, usage penggunaan. Most scenario involving spreadsheets and data can be broken into 5 parts. Jadi ketika kita berurusan dengan spreadsheet atau Excel dan datanya, pertama kita akan meng-acquire data, kita akan mengambilkan datanya, ya. Nih, data may be stored anywhere, local, remote files, database, HTML. Nah, kita nggak acquire datanya itu diambil dari Excel ya. Kemudian extract data. Nah, for spreadsheet file is involve parsing raw bytes to read the sales data. For general JS data involves reshaping the data. Jadi maksudnya kalau untuk file Excel kita harus memparsing setiap row ya. Setiap row. Jadi setiap row itu kita akan parsing atau kita ubah datanya.
Ya, kemudian proses data, kita nggak pakai proses data ya. Jadi proses data dia membaca statistik ya, membaca statistik dan lain sebagainya. Jadi kita nggak pakai proses data, kita langsung pakai ke package data. Jadi dari data yang sudah diekstrak dari Excel ini kita rubah ke JSON, gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti penjelasannya. Nah, cara-caranya ada di sini, silahkan dibaca aja sampai bawah. Karena kita perlu juga nanti kalau ditanya itu gimana cara ngebacanya. Nah, di sini kan ada nih var workbook xlsx.read ya. Nanti kita juga menggunakan ini. Kemudian juga kita akan menggunakan JSON to sheet kalau nggak salah ya. Iya, JSON to sheet. JSON to sheet maksudnya. To sheet. Nah, ya, tapi kita pakai apa nanti ya? Nah, pakai ini nanti ya. Oke. Oke, caranya kita akan langsung ke codingannya aja. Ini saya tutup dulu ya. Oke, kita akan buat satu function. Ya, function namanya const input handler. Kita akan buat sama seperti avatar ya. Jadi kita nggak perlu ada buttonnya. Ketika filenya di-upload gitu ya, langsung diproses ke backend. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu datanya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, pertama kita butuh parameter eventnya ya. Parameter eventnya. Terus kita akan ambil filesnya. Kita buat dulu, maksudnya saya buat dulu variabel file. Kemudian kita akan ambil target.files. Nah, kita lihat dulu apa sih di target.files ini bentuknya seperti apa. Ya, saya coba dulu console log file. Ya, console log file. Nah, sebelum sebelum kita lanjut lagi ke codingan ya, kita akan buat dulu datanya ya, data di Excel-nya. Sebentar. Ya, kalau saya sih saya sudah buat filenya tadi sebelum merecord video ini, jadi biar nggak terlalu lama. Di sini ya, tadi ada template product, ini template product. Silahkan kalian buat di file Excel-nya, dibuka Excel-nya. Bisa dalam format apa aja ya. Bisa XLS atau yang saya gunakan ini yang 2021 ya. Nah, pertama kalian harus buat dulu nama produk, kemudian kategori, harga beli, harga jual, profit, stok, berat, sama deskripsi. Nah, kenapa deskripsinya saya buat seperti ini? Kalau saya buat seperti mana? Kalau saya buat teks doang gitu ya, nanti ketika di database itu dia kayak paragraf aja gitu, jadi nggak ada spasinya, nggak ada jaraknya, nggak ada line-nya gitu ya. Jadi caranya saya buat seperti ini. Gimana caranya? Kita silakan. Tadi saya udah buka ini ya. Ini namanya online HTML editor.dev. Jadi misalkan kalian ambil deskripsi dari Tokopedia, misalkan ini untuk demonya aja ya. Tapi nanti kalau untuk mau dipakai ya silahkan dibuat di sini gitu. Deskripsi produknya. Misal saya ambil apa ya? Yang ada aja ya. Yang ada aja misalkan ini. Lama. Dan misalkan yang ini, misal. Terus saya ambil deskripsinya. Nah, saya copy misalkan. Nah, nanti kalau kita di Excel doang ya, kita udah buat seperti ini gitu. Misalkan dirapihkan, ada spasinya, ada jaraknya antara baris. Terus nanti kita upload ke database, nanti akan jadi satu paragraf, jadi aneh gitu. Jadi nggak kelihatan, nggak enak dibaca. Nah, terus kalian kopas, buka dulu nih online HTML editor.dev. Ya, terus kalian kopas di sini. Misalnya. Setelah kopas di sini, kalian lihat di ini nih, edit HTML source code. Ya, terus kalian edit diklik. Nah, ini dikopas ke Excel-nya. Ya, dikopas ke Excel-nya. Ya, dikopas ke Excel-nya nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti tampilan di database itu akan berbentuk seperti ini. Itu tapi nanti ketika ditampilin di deskripsi produk ya, saya contoh misalkan diklik di sini ya. Nah, di sini nanti akan punya baris seperti ini. Gitu. Bahkan ada dot-dotnya nih ya. Gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Langsung aja dikopas ke Excel-nya. Jadi nanti tampilan seperti ini. Jadi nggak usah khawatir.
gitu. Jadi kalau nanti kalian mau dimonetasi atau dikomersialisasi proyeknya, silahkan dikasih panduannya untuk membuat deskripsinya seperti itu. Kemudian di sini juga kan kita bisa menjadikan format ini money ya, format money currency. Jadi biar tahu ini harganya berapa, biar kita nggak salah masukin 0 gitu ya. Kalau di tempat yang kita sudah punya ditambah produk di sini, ini harga jualnya belum saya kasih format apapun. Jadi kita harus ngitung juga kan, kalau 100.000 nolnya berapa gitu ya. Jadi nggak perlu di situ, jadi kita buat aja di Excel-nya. Nah, di sini misalkan kalian mau format ke ke currency gitu ya. Nah, langsung aja diubah ke currency. Nah, gini kan. Jadi kita tahu, oh ini harganya 100.000 gitu ya. Ada nolnya, desimalnya 2. Nah, ini jangan pakai desimal, kita hapusin aja. Dikasih tahu nanti ya, jangan pakai desimal, gini aja. Gitu. Nah, terus saya save. Kalian buat dulu, nah headernya nama produk, kategori, sampai ke deskripsi ya. Terus diisi sendiri datanya seperti ini. Kemudian nanti akan kita upload nanti ke web kita. Tutup aja. Akan kita upload ke sini gitu ya. Nanti kita handler di sini. Nanti kita akan baca dulu filenya. Nah, kita akan coba baca filenya ya. Jadi kita akan coba baca filenya. Nah, ini dia. Jadi ketika di-upload ke sini, ini harusnya udah terkonsolog gitu ya. Kita lihat dulu, inspect, ada di samping ya. Nah, di konsolog, kenapa dia nggak konsolog? Kita belum masukin function input handlernya ke input ya. Bentar, kita masukin dulu ke mana? Sini ya. On change input handler. Ya, terus kita save. Kita ulangi ya. Kita tutup dulu, di refresh nih. Kita refresh dulu biar filenya masih nggak nyangkut. Oke. Kita pilih filenya tadi, template-nya. Nah, seharusnya udah muncul lognya ya. Kita lihat, nah di sini ada lognya. Nah, jadi kita nggak bisa langsung bentuknya seperti ini ya. Jadi harus kita ambil di array pertama nih, di 0 ini yang kita ambil. Jadi kalau kita ambil kayak gini doang, nanti semuanya keambil. Nah, justru yang kita butuhkan itu hanya file ini aja. Ya, datanya nanti akan diambil sama sistemnya, sama functionnya nanti diambil nama si file ini ya. Oke, terus berarti di sini kita akan rubah jadi array pertama gitu ya. Terus kita indeks pertama, kok array pertama sih? Indeks pertama yaitu 0. Ya, kita coba lagi. Saya ngejelasin langkah demi langkah ya. Ini videonya juga akan panjang juga. Jadi harap bertahan. Gitu. Terus kita pilih filenya, misalkan produk, udah nih ya. Terus kita cek di sini. Nah, maka kita akan muncul file seperti ini. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita baca datanya. Oke, lanjut. Ini kita hapus dulu konsol lognya. Kemudian tadi kan kita udah ini ya, mau install XLSX. Silahkan di install di kliennya ya. Ya, silahkan di install di klien. Oke, kalau udah kita akan import ya, kita akan import semuanya. Caranya gini, import semua fungsi di dalam package XLS itu, terus kita kasih nama XLSX gini ya, from XLSX. Nah, gini. Jadi artinya kita mengimport seluruh yang ada di package XLSX ini. Kemudian kita kasih nama, kasih alias gitu ya, XLSX. Oke. Pertama,
kita akan buat dulu file readernya ya. Const reader, kemudian new file reader. Kita akan baca filenya, kemudian reader titik onload. Nah, di onload ini jadi kan ketika filenya di-upload dia akan meload gitu ya, memuat filenya. Terus kita ambil eventnya, kita singkat jadi E aja. Kemudian kita akan membaca target ya. Kita akan mengambil datanya. Const data gini ya. New unit 18 array, unit uin 8 array gini ya. Terus kita akan baca .target .result. Nah, result. Ini kan dari onload-nya ya. Terus di result, terus kita akan baca filenya const workbook ya. Terus xlsx. Ini tadi udah saya tunjukkan ya di dokumennya, ada kan xlsx.read. Kita baca itu datanya ya, kemudian kita buat dia type-nya menjadi array. Nah, jadi setelah dibaca nanti kita akan buat jadi array. Setelah itu const, kita tentukan dulu sheet name-nya. Sheet name itu kalau kalian buka file Excel-nya, nih, kalian buka file Excel-nya. Nah, ini kan ada sheet 1, ya kan? Kalau kalian datanya ini ada di sheet 2, ya di sheet 2, berarti kita hitung per indeks. Jadi kalau sheet 1 dia indeksnya 0, kalau sheet 2 berarti indeksnya 1 gitu ya. Nah, yang mau kita baca itu file datanya ada di sheet 1, ya kan? Berarti ada di indeks 0 gitu ya. Oke. Terus sheet name kita baca workbook .sheets, ya kan? Di sheets apa namanya? Di sheet berapa? Oh, bukan. Sheet name sebentar. Sheet names sama dengan workbook sheet names ya. Sheet names gini yang pertama gitu ya. Kemudian sebentar, ada yang salah nih. Oke, may not access in workbook. Sebentar. Ini salah ya. Ada S-nya. Harusnya sheet names. Nah, gini ya. Kemudian kita ambil sheets-nya. Sheets-nya itu kita ambil yang pertama ya. Berarti workbook sheets gini ya. Yaitu sheet names. Ya, sheet names. Nah, gini. Jadi kita ambil kita baca file Excel-nya, kemudian kita rubah datanya menjadi array, terus kita ambil datanya itu ada di indeks pertama, ya tadi udah saya jelasin ya, di indeks pertama gitu ya. Oke, di indeks pertama, kemudian sheet-nya tadi udah di indeks pertama, kemudian kita akan ubah ke JSON ya. Const JSON data workbook utils workbook.utils sheets to JSON ya. Yang kita ubah itu adalah sheet-nya. Kemudian kita akan buang header pertama. Header pertama, kemudian range-nya juga 1. Range-nya itu 1. Nah, header pertama itu ini ya. Kemudian jaraknya, range-nya itu 1. Jadi kalau range-nya 2 segini nanti. Ya, kita ambil 1. Jadi baris ini kita nggak bakalan baca. Gitu ya. Oke, terus kita akan rubah
response result, ya kita akan baca resultnya. Resultnya kita masukkan ke dalam objek data itu JSON data. Kemudian kita log resultnya, ya, result. Nah, setelah ini baru kita aktifkan lagi reader dot read array buffer, ya, read array buffer file gitu. Terus kita save. Sebentar, ada yang salah ini. Ada yang salah. Kenapa ini merah? Wait, kenapa ini merah ya? Oke, ini ini dulu ya. Saya kopas dulu, takut ada yang salah ini. Oke, saya cut dulu deh. Oke, ini kenapa ada satu di sini? Harusnya begini. Nah, iya. Ini ya. Terus kita save. Nah, sekarang kita akan coba baca file Excel-nya. Ya, ini kita tutup aja. Terus kita balik ke sini. Terus kita siapkan dulu inspect-nya, konsolnya. Nah, seperti ini. Kita refresh dulu ya, biar kosong semua. Oke, kalau udah, kita coba baca filenya. Nah, di template produk. Nah, ini harusnya udah kebaca. Kita lihat di sini. Oke, nih. Reader onload. Set to JSON. Ini katanya salah. Ya, katanya salah. Oke, kita lihat dulu di sini. Oh, ya ini bukan workbook ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Terus kita cari misalkan fit to JSON. XLS utils JSON to sheet ya ini. Ya kayak gini. Tapi kita pakainya sheet to JSON saja. Nah, bisa seperti ini ya. We clean dataset. Ini general worksheet XLSX. Oke, kita buat bukan workbook tapi XLSX gini ya. XLSX, terus kita save. Kita coba lagi. Terus kita refresh dulu. Upload file. Sebentar, ini kenapa nggak mau upload? Ya. Terus kita import filenya. Nah, harusnya pas kita lihat datanya udah ada ya. Array 51. Tuh. Produk sampai ke 50. Ada baris terakhir ini yang kosong. Ya. Baris terakhir yang kosong kalau kita nggak apa-apa. Di Excel-nya udah nggak dibuka ya. Jadi ada baris yang kosong. Nanti kita akan handle juga di backend. Jadi kita akan pastikan data yang masuk ke database itu dia nggak boleh kosong ini. Yang penting kita sudah bisa membaca file Excel-nya, datanya ya, data seperti ini. Oke, kemudian yang kalau di Excel-nya ada rupiahnya, di sini nggak ada rupiahnya kan. Gitu. Jadi lebih memudahkan kita. Oke, sekarang kita akan langsung ke backend-nya. Kita udah berhasil baca filenya. Jadi kita akan langsung ke backend-nya aja. Product routes. Di product routes kita akan buat endpoint-nya, misal di sini ya. Router.post. Kemudian kita buat endpoint-nya upload products. Yang boleh ngupload itu ya jelas lah, hanya admin aja. Admin, kemudian kita masih menggunakan async, dan request, dan pakai try catch. Ya, terus kita ambil aja errornya di sini. Ya, di sini error kita ubah jadi message biar kedepannya nggak salah lagi. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengambil tadi kan kita udah log nih ya, di log. Nih, di log udah gitu data kan. Berarti nanti ke backend itu dia namanya rec.body.data gitu ya. Kita di structure datanya. Pertama
Cons kita di structure dulu, datanya diambil dari rect.body gitu ya. Terus kita akan memvalidasi datanya karena di sini ada data yang kosong. Nih ya, data yang kosong. Kita akan validasi dulu. Cons valid data ya. Data.filter, kita akan memfilter data.filter item, setiap item atau setiap data juga boleh, tapi karena di sininya data, nanti kalau kita tulis data lagi pusing. Jadi item di setiap indeks pertama itu dia tidak boleh nul atau tidak boleh kosong, dan di item pertama juga tidak boleh undefined. Jadi kalau udah item pertamanya itu undefined atau null, maka dia nggak akan baca barisnya. Maksudnya gini, di baris pertama ini di baris ini, atau ini maksudnya di baris ini ya, di baris produk ini namanya item indeks pertama gitu ya. Ini indeks pertama, indeks 0, ini buku, dan ke bawah ini kategori indeks 1, berarti ini indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, jadi kalau indeks 0-nya itu adalah null atau undefined, maka tidak akan dibaca ke sampingnya gitu ya. Nah, jadi ini valid datanya. Jadi yang hanya kita baca itu yang ada isinya. Kalau ada null dan undefined tidak kita baca gitu ya. Terus kita akan langsung memasukkan semuanya data ini ke database. Ya, tapi kan berarti kan kita harus satu-satu kan dimasukinnya. Oke, berarti kita menggunakan cara yang namanya await promise all. Ya. Jadi dia tidak akan mengirim respon status sampai semua datanya itu dia masuk ke database gitu ya, berhasil disimpan di database. Oke, yang mau kita masukkan apa? Yang mau kita masukkan itu adalah valid data kan. Valid data. Nah, setiap valid data ini kita akan masukkan satu-satu namanya event loop, atau kita pakai map-nya. Yang biasa kita pakai aja, kita pakai map. Kemudian kita gunakan item aja biar gampang, karena di atas kita pakai item. Ya, udah gitu. Oh, enggak. Kita kasih async dulu karena kan nanti mau kita masukkan ke database ya. Async setiap item begini ya. Kita akan await, baru produk ya. Product dot create. Nah, seperti ini. Kita ikutin yang ada di sini aja nih ya, product.create gitu kan. Nah, ini kita kopas sampai sini. Deskripsi ya kita sini. Tapi urutannya biar kita nggak pusing ya. Urutannya itu gimana? Di nama produk dulu, kategori, terus ini harga beli, harga jual, ini profit, ini stok, ini berat. Ya, kita iniin satu-satu ya. Biar nggak salah soalnya. Soalnya nanti kita kalau nggak disesuaikan sama data Excel-nya, kita pusing nantinya. Name, kalau name itu berarti item di indeks pertama gitu ya. Di item indeks pertama. Terus setelah itu deskripsi kalau nggak salah terakhir ya. Terus udah itu kategori kan. Item nama itu di item indeksnya 0 gitu ya. Terus item indeksnya 1, kemudian harga beli ya. Harga beli dulu ya. Harga beli ini, baru harga jual kan. Harga beli berarti item di indeks kedua. Harga jual atau price itu item indeksnya 3. Profit berarti item indeksnya 4. Stock item indeksnya 5. Berat item indeksnya 6. Item indeksnya 7 gitu ya.
Jadi kita akan sesuaikan dengan urutan yang ada di Excel-nya. Kalau urutannya berbeda, berarti kita nanti harus menyusun satu-satu nih. Ya, jadi kita yang pusing, udah ikutin aja sesuai urutan yang ada di Excel. Yang di Excel itu item di indeks 0 itu adalah nama produk, indeks satunya itu kategori, indeks keduanya harga beli, kemudian indeks ketiga dan seterusnya itu ngikutin di Excel. Nah, setelah dia promise all, ya baru kita buat rest-nya, rest status 200, kemudian JSON, message-nya kita akan berikan sedikit detail ya. Salah ini namanya valid data dot length. Nah, artinya dia akan menghitung berapa valid data yang berhasil divalidasi dari file Excel-nya ada berapa. Kemudian kita masukkan produk ya. Misalkan ada 20, berarti 20 produk berhasil disimpan gitu ya. Disimpan. Terus kita save. Dah. Segini aja untuk di upload products-nya. Terus setelah ini kita buat API-nya. Product API. Nah, setelah add product aja ya. Setelah add product, kita akan buat namanya upload products. Gini ya. Terus builder.mutation. Ya, terus query, parameternya itu adalah body ya. Kemudian kita masukkan URL-nya itu tadi upload products gini ya. Terus metodenya post, terus kita kirimkan body-nya. Nah, di sini seperti biasa kita akan kopas aja yang asing ini ya. Sampai sini. Sampai sini kita kopas di sini. Terus jangan lupa kita export. Use upload product mutation. Ya, terus kita save. Terus di upload product seperti biasa juga kita akan mengambil cons upload products ya. Terus kita akan di structure data is success, is loading, sama error. Diambil dari use upload product mutation. Ini. Gitu ya. Terus mana lagi? Oke, di sini kita akan ganti lognya menjadi upload products. Gini ya. Upload products. Terus kita gunakan use effect ya. Untuk merender pesan kalau dia berhasil atau gagal. Seperti biasa ini mah. Jangan lupa juga daripada nggak import secara otomatis, kita import aja dulu. Import easy toast. Nah, gini. Mana lagi? Oke, baru kita buat if is success, gitu ya. Is success, maka easy toast dot success. Title-nya success. Message-nya itu data.message ya. Message gini. Position-nya top right, kemudian timeout-nya 3 detik aja. Ini kalau sukses. Sekarang kalau error. Berarti kita tambahin aja di sini. Error data message. Terus jangan lupa kita ambil resetnya ya. Reset di sini kita buat reset juga reset di error juga kita buat reset nih.
Terus di dependencies-nya kita masukin is success, data, dan error. Gitu ya. Terus kita save. Jangan lupa juga kalau berhasil setelah di reset kita akan close. Jadi biar modelnya tertutup. Terus kita save. Untuk loadingnya circular apa namanya tuh? Kita ambil dari mana ya? Product page kalau nggak salah. Oh bukan, kita ambil dari product circular page-nya. Nah ini dia nih circular page. Di upload kita pindahkan ke sini circular page. Terus di mana? Nah di box ini kita bukan di input ya. Di input aja. Kita cut dulu is loading gitu ya, is loading. Maka kita akan tampilkan circular progress. Nah, circular progress ya emang? Oh iya, circular progress. Saya bilang circular page, circular progress. Nah, begini ya. Terus apa lagi? Nah ya, kita save dulu. Save. Kita akan coba mengupload sebentar ini kenapa nggak keluar? Oke, ada error. Oh, sebentar. Berarti ini servernya mati. Servernya mati nih. Oh kan, servernya mati. Ada di mana ini? Di product routes ya. Oke, ini kayaknya salahnya di mana ya? Oh, salahnya ini nih. Kita pakai ini dulu. Nah, ini kan authenticate. Oh, terbalik. Dia bukan siku dulu, tapi ini admin. Terus kita save. Kita cek dulu ya. Oke, udah tuh. Sip ya. Udah berjalan. Kita refresh dulu. Nah, gitu. Terus kita upload filenya. Terus kita coba di template produk. Terus kita klik 2 kali. Error langsung. Oke, kita lihat errornya apa. Nih error ini ininya salah, apa namanya, endpoint kita salah. Upload products, kita cek di sini upload products ya. Udah bener. Apa yang salah? Refresh dulu deh. Ini kita ginikan dulu. Solok dulu error. Ini ya. Terus kita save. Terus kita cek servernya. Oh, servernya juga error. Berarti ini masalah di input file require. Oh, request entity too large. Oke. Kalau request entity-nya too large, berarti kita harus merubah limitnya di server. Ya, di server. Terus di app.js. Kita rubah nih body parser encoded extended-nya true, terus kita masukkan
limitnya misalkan kita buat 50 MB ya, terus kita save. Oke, ini kenapa masuk ke sini? Node restart. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Oke, kita akan coba lagi. Refresh dulu, nanti data errornya di sini ya. Oke, terus di product routes, kita coba log lagi errornya, biar muncul errornya di terminal. Jadi biar ketahuan datanya salah apa. Oke, kita refresh lagi. Kita coba lagi, masukkan filenya. Boom. Oke, kita cek salahnya apa. Payload too large. Oke. Error. Oke, nanti saya akan pause dulu biar ketemu dulu file yang salahnya di mana, gitu ya. Oke, ini sudah saya cek. Salahnya ternyata memang ada di backend ya. Salahnya itu tadi saya naruh limitnya di sini ya, di body parser URL encoded extended true limit 50 MB. Salah, harusnya di body parser.json ya. Jadi di atasnya. Oke. Kita akan coba lagi ya. Tapi sebelum itu ini salah nih. Ini nggak pakai function, langsung aja gini. Close, terus easy nya kita uncomment. Terus kita save. Ini. Oke, kita cek sekarang. Oke, kita coba ya. Oh ya, lupa. Ini sini ya. Kita kasih displaynya flex. Justify kontennya center biar sirkularnya itu ada di tengah ya. Biar sirkularnya di tengah. Nah, saya ulangi. Nah, upload, kita pilih filenya. Terus kita pilih langsung. Nah, jadi ada di tengah kan. Nah, berhasil, cuman dia nggak muncul pesannya. Berarti kita salah masukin pesan. Gitu. Kita cek dulu di Redux ya. Di Redux. Oke. Di Redux product API mutations tadi. Terus upload ya. Nah, data message kan. Data message. Oke, kita cek di sini. Oh iya, salah bro. Ini U-nya 2, harusnya C-nya aja. Ya, kita ubah nih, U-nya 2. Sukses. Seperti ini. Terus kita save deh. Nah, harusnya nanti kalau dia berhasil, dia ke close sendiri ya. Kita tutup dulu. Nah, ini kita punya produk banyak banget jadi ini. Produk banyak. Nah, nanti kita akan aktifkan tombol ini deh, menghapus seluruh produk ya. Nanti kita akan coba dulu ini. Coba lagi ya. Jangan coba lagi karena nanti namanya sama. Gitu. Kita hapus dulu produknya, berarti kita akan buat endpoint untuk hapus seluruh produk. Oke, kita buat di sini update ID, kita belum ada ya. Update ID, delete ID. Nah, kita copy saja ini. Ya.
delete all. Kita buat delete all, ID-nya kita hapus. Di sini ini nggak usah. Sebentar. Ya, di sini kita hapus. Ini kita produk, bukan delete one tapi delete many. Delete many. Seluruh produk gini kita buat ya. Seluruh produk berhasil dihapus. Seluruh produk berhasil dihapus. Kita save dulu. Jadi nanti ordernya juga nih, kita punya order kan ya. Nah, nanti order ini akan hilang juga gitu. Jadi hati-hati kalau menghapus seluruh produk ya. Karena kita akan menghapus ketika seluruh produknya dihapus, berarti nanti ordernya juga terhapus. Apa mau dipisah aja? Kayaknya dipisah aja ya. Tapi nanti di kartnya mana? Di kartnya user itu pasti kosong, nanti error gitu. Jadi kita kasih menu dulu, biarin di rumah, nanti kita benerin aja ya. Nanti kita kosongkan lagi kartnya ya, kita kosongkan lagi kartnya. Oke, delete kok delete ID, salah dong, salah, bukan yang ini yang di bukan ini ya, tapi ini maksudnya. Sebentar, ini kita hapus dulu. Ini kita ganti pakai modelnya delete one, kita ganti ke delete many. Delete many, terus di sini kita ganti seluruh produk berhasil dihapus. Terus kita save. Nah, delete all. Kita masuk ke produk API, kita buat lagi endpoint-nya ya. Delete product. Nah, kan yang ini mah tadi delete product doang kan, satu kan. Berarti kita buat delete products gitu ya. Atau gini. Daripada kita ngetik ulang kan, kita kopas aja ini. Ya enggak? Sampai sini. Ya kan, kita kopas. Nah, ini kita tambahin deh S. Nah, gitu kan. Terus si URL-nya kita ganti jadi all. Nah, gini kan lebih cepat. Use delete products. Berarti setelah ini kita gunakan use delete products yang ada S-nya, mutation. Ya, terus kita save. Udah deh. Nah, sekarang kita akan ke product page gini ya. Di product page kita akan hapus di sini aja. Cons delete products. Ya, data is success, terus is loading, terus error. Mohon bertahan ya, ini karena agak lumayan panjang nih. Use delete product mutation, kan hampir sejam ini. Ya, terus cons del all delete products gini ya. Terus kita pakai ini, daripada kita ngetik lagi, kita kopas aja dari sinilah ya. Ya enggak, kita kopas aja dari sini, pindahin ke sini. Nah, terus kita masukin use state, kita masukin use effect, terus kita masukin easy toast. Nah, ini kan lebih cepat ya. Is loading, berarti is loading kita, nah folder iconnya ini kita add dulu, is loading gitu ya, is loading. Kita masukkan circular progress, terus ini
Kita ganti size-nya jadi 20 aja. 20. Terus sudah ya. Terus icon buttonnya kita on, klik del all, terus kita save. Oke, kita refresh dulu, ada yang salah? Nggak ada. Oke. Tapi setelah ini kita akan menghapus seluruh database dulu ya, jadi biar kita nggak dapat error. Ya, biar kita nggak dapat error. Oke, kita ya, kita harus kasih peringatan dulu. Jadi ketika klik ini, kita harus kasih peringatan. Apakah Anda yakin akan menghapus seluruh produk gitu ya? Jadi biar nggak asal pencet, nanti repot kalau asal pencet. Kita buat di mana ya? Di sini aja kali ya. Kita kasih model aja. Modal. Sebentar. Model ya. Kemudian fade. Ya, terus kita masukin box ini. Terus kita kopas aja dari sini style boxnya ya. Style boxnya kita ubah di sini. Tapi harus ada yang kita rubah ini, display flexnya. Hapus, kita kasih typography aja. Typography di sini. Apakah Anda yakin akan menghapus seluruh produk ya. Terus kita kasih box saja. Terus button kita buat di sini batalkan ya. Terus di sini kita buat lanjutkan. Cuman bedanya di sini kata si varian ya. Varian di sini contain, tapi contain aja dulu, error. Kok error? Colornya error. Kenapa yang buttonnya itu, button batalkan itu adalah contain, biar dia nanti lebih teliti gitu ya. Kalau kita button dilanjutkan itu variannya contain, nanti dia nggak teliti. Ya, kita kasih varian. Maksudnya apa sih? Nanti dulu saya jelasin dulu ya. Outline, terus color, error, terus kita save. Nah, terus kita kasih di sini open, biar kita gampang. Open, confirm gitu ya. Confirm, jangan confirm. Valid aja. Valid. On close. On close-nya set valid. Salah nih. Set valid false. Gini ya. Terus dibatalkan. On click. Set valid false. Terus dilanjutkan. On click. Del all. Gini ya. Del all. Aduh. Nggak lumayan nih. Terus di sini, jadi kita nggak usah pakai ininya di sini. Nah, icon button itu di foldernya kita buat set valid jadi true ya. Jadi biar muncul si modelnya, baru di sini kita ganti is loading gitu ya, is loading
maka kita kasih circular progress. Circular progress, size-nya kita kasih 20 aja. Kalau enggak kita tulis lanjutan ini ya, terus kita save. Kok save? Jangan di save dulu. Ini kita belum masukin hook-nya. Valid, set valid, jangan true tapi false gini ya. Terus kita save. Oke, ketika kita klik ini maka akan muncul valid. Loh. Kemana ini? Sebentar. Si modelnya kok nggak keluar? Oke, ini pisahkan dulu modelnya. Kita taruh di bawah sini aja. Kita save. Kita coba lagi. Klik. Sebentar, ini kemana ini? Si ininya. Kita lupa ngasih fade-nya. Kita valid gitu ya. Save dulu. Kok warnanya gini? Ya, kita ulangi. Nah, tuh kan. Jadi kita lupa ngasih fade ya. Kita klik, muncul. Nah, jadi kalau kita nggak teliti, kita akan langsung mencet batalkan. Kenapa? Karena batalkan itu lebih mencolok warnanya ketimbang lanjutkan. Nah, tapi di button ini kita kasih style dulu deh. Nah, display, flex, terus justify kontennya kita buat n, terus gapnya kita kasih 2. Kita save. Nah, gini. Cuman kita kasih margin topnya 2 aja. Nah, seperti ini. Ini lebih enak dilihat ya. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus seluruh produk? Kita akan hapus dulu seluruh produk ya. Ini video ini tanggung aja kita selesain di produk. Ya, klik, lanjut. Nah, gitu. Tapi setelah berhasil, kita juga harusnya tutup sih. Setelah berhasil ini bukan close ya. Salah, tapi set valid to false. Gini. Set valid to false. Oke, kita batalkan dulu. Nah, jadi kita nggak punya produk apa-apa. Kalau kita lihat di home juga kosong ya. Kita akan buat dashboard. Nah, produknya juga tadi kosong kan karena kita produknya nggak ada. Oke, kita buat dulu di sini produk ya. Seperti ini, kita akan tambahkan produknya. Oke. Nah, produk 50 produk berhasil disimpan. Cuma ini nggak ketutup juga. Ya udahlah. Ya, gini aja dulu. Save 50 produk berhasil. Kita cek di halaman home. Juga oke. Kenapa gambarnya begini? Karena kita belum mengganti si kepalang ya sekalian ya. Biar nanti sampai home aja. Sebentar. Products. Ya. Di manakah kau products? Nah, image. Nah, ini di card media, ini kan nol ya. Nah, harusnya jangan nol. Kita akan kita akan ambil dari products si default image ya. Nah, kopas ke products ini. Kita masukkan ke sini aja. Default image. Ini kita kopas. Kita pindahin ke yang tadi nol. Nah, yang tadi nol kita pindahin ke default image. Terus kita save. Nah, muncul. Oke ya. Terus kita cek lagi dashboard. Nah, di dashboard juga error nih
kenapa dia error. Kita cek dulu sekalian aja biar video ini kelar. Errornya sampai mana? Di card ya, reading name. Oke, kayaknya di produk sih tuh. Dashboard, card, dia name ya. Mana? Di baris ke-18. Nah, ini dia nih. Iya sih, kita nggak ngasih tanda tanya sih. Kita nggak memastikan kalau produknya itu udah ada atau belum. Oke, oke, oke. Terus kita save. Kita refresh lagi. Errornya apa lagi? Ini. Oke. Di card 18 lagi. Masih di card 18. Oke, kita kasih produk ID-nya. Ini ya, kita save lagi. Kita akan coba. Nah, berhasil. Kenapa berhasil? Karena tadi kan kita udah punya produk ya, udah gitu ada yang beli juga di sini di 5 produk teralis gitu ya. Ada berapa produk tuh 3 gitu kan kita hapus semua, jadi dia nggak bisa memfetch datanya. Jadi seperti ini kita kosongkan dulu gitu ya. Jadi undefined, ya nggak apa-apa lah kosong kan. Nah tapi kita masih ada ordernya. Cuman kalau kita login pakai si John Chen itu nggak mungkin ada kartnya. Jadi daripada nanti error lagi, kita selesaikan di sini sekarang. Berarti kita kartnya kita hapus. Jadi si John Chen nggak punya card gitu ya. Nanti kita akan ngulang lagi dari awal. Biar sekalian gitu ya. Di cardnya oke, kita hapus aja data card sini. Terus kita delete. Terus kita refresh. Nah, kok masih ada? Lah, gimana? Oh, itu bukan card. Ampun, ampun. Bukan card, itu tuh order. Aduh. Oke, ini udah 1 jam lebih videonya. Order. Nah, di order ini kita hapus semuanya. Nah, dari sini aja lah. Delete 3 documents. Refresh. Nah, hapus ya. Kita coba refresh lagi. Nah, hilang kan? Sip tuh. Jadi total transaksi hilang, berhasilnya hilang, semuanya hilang. Oke. Kalau semuanya hilang nggak apa-apa. Kita hapus saja. Yang penting kita udah berhasil memasukkan produk ya. Masukkan produk. Oke. Di video berikutnya kita akan merapihkan ini tampilannya. Terus sama kita akan handle review ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.